Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas sinergi pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, terkhusus dalam menghadapi tantangan perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin membaik, Kepala Negara juga mensyukuri pertumbuhan ekonomi yang membaik serta capaian penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan yang cukup memuaskan. Presiden juga menyebutkan nilai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sudah mencapai lebih dari 100% atau tumbuh 18,2 year on year. Melihat progres tersebut, Presiden optimis dengan pemulihan ekonomi ke depannya. Namun seluruh pemangku kepentingan diharapkan tetap mengutamakan faktor kehati-hatian, mengingat situasi pandemi yang belum usai. Berkaitan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi, Kepala Negara memiliki target untuk secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah, seperti menghentikan ekspor nikel yang sudah dilakukan. Kedepan pemerintah juga berencana untuk menghentikan ekspor bauksit sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, ini baru urusan nikel di stop. Kalau nanti bauksit di stop, nilainya juga kurang lebih akan sama. Kita akan melompat ke angka-angka kurang lebih 20-an sampai 30-an miliar US dollar. 1 komoditas, 2 komoditas, 3 komoditas, 4 komoditas. Bayangkan kalau itu semuanya diindustrialisasikan, dihilirisasikan di negara kita. Meskipun kita memang digugat di WTO, enggak masalah. Beda kalau kita tertutup, enggak mau pokoknya mau kita produksi sendiri, enggak boleh orang lain masuk, boleh kok. Tapi di sini, karena kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di negara kita Indonesia. Goalnya ada di situ. Berkomitmen dalam menghadapi perubahan iklim, Presiden Joko Widodo juga mendorong pembangunan ekonomi hijau di tanah air, mengingat banyak potensi energi hijau dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan. Presiden menambahkan sudah banyak pihak yang mengantri untuk berinvestasi di Indonesia terkait dengan pengembangan ekonomi hijau tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong adanya digitalisasi ekonomi yang diharapkan ke depannya menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Tidak hanya berfokus pada perusahaan dengan status unicorn, Kepala Negara juga meminta agar digitalisasi dapat dilakukan pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Presiden menyebutkan potensi ekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencapai 124 miliar US dollar. Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara berpesan pada tahun 2022 nanti, seluruh pihak harus optimis akan pemulihan ekonomi nasional. Namun hal tersebut harus sejalan dengan upaya penanganan COVID-19 yang lebih berhati-hati. Bahwa tahun 2022 kita semuanya harus optimis, tetapi tetap pada posisi kehati-hatian. Sektor-sektor yang kita buka juga bertahap, tidak usah tergesa-gesa. Kalau kita lihat peluangnya memang harus dibuka, tapi dengan protokol kesehatan. Ada event-event besar juga silahkan, tetapi juga didampingi oleh Satgas. Penuh dengan kehati-hatian karena kita melihat negara-negara lain yang tidak hati-hati, muncul gelombang ketiga, muncul gelombang keempat. Itu yang kita hindari. Prisidia Claudia, Angga Fridaison, DAI TV.